Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya kita membahas beberapa bentuk jenis syirkah, di antaranya ada beberapa, ada musahimah dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk bentuk lain daripada syirkah dalam pandangan fikih. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa syarikatul abdan. والنوع الرابع من الشركة شركة الأبدان وهو أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء ولأن العمل أحد جهتي المضاربة فصحت الشركة فيه كالمال. Yang keempat dari macam syirkah adalah syarikah abdan, yaitu definisinya dua orang atau lebih bersyarikat, bergabung dalam hal mendapatkan harta dengan badan keduanya atau badan mereka dari hal-hal pekerjaan yang mubah. Bisa jadi dengan cara sina'ah atau memproduksi sesuatu, bisa jadi ihtishash dengan cara mencari rumput, menyabit rumput, motong rumput untuk dijual, dijadiin makanan ternak. Bisa jadi dengan istiyad, yaitu dengan berburu. Ya. Jadi bentuknya A berdua mengatakan, mari kita berburu, umpamanya berburu kijang atau apa yang masih dibolehkan. Anggap Anda di daerah yang dibolehkan. Berburu hewan di hutan. Ya. Kita sama-sama berburu, kamu masuk dari arah sini, saya dari arah sini. Siapa yang dapat, hasilnya kita bagi sesuai dengan kesepakatan. Bisa jadi 50-50, bisa jadi yang satu bilang, oh enggak bisa 50-50, karena saya adalah berburu profesional. Ya, saya kalau menembak, ketepatan saya itu 99%. Kalau Anda kan baru junior, paling kalau nembak ketepatannya di angka 80. Ya manalah sama. Ya siap. Kalau gitu, kamu 60, saya 40%. Setuju? Setuju. Bisa jadi dua-duanya dapat hasil, bisa jadi dapat hasil satunya saja. Bisa jadi sama-sama tidak dapat hasil. Kalau sama-sama tidak dapat hasil, ya udah tidak dapat apa-apa yang dibagi. Bila dua-duanya dapat, dua-duanya dikumpulkan, kalau mereka jual umpamanya, walaupun yang junior dapat harganya lebih tinggi daripada yang profesional tadi, tapi tetap pembagiannya 60-40. Ya. Begitu juga kalian dapat hanya salah satu saja. Si profesional penembak profesional tadi, pemburu profesional tadi, dia tidak dapat apa-apa, nol. Yang junior, itu semuanya kan rezeki dari Allah. Ya, yang junior, alhamdulillah dapat 2 ekor. Ini bagaimana? Dibagi kesepakatan 60-40 juga. Seperti itu. Ini namanya syirkah. Ya. Ini namanya kerjasama dan hasil dibagi sama. Ini pernah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, ya,
dan Ibnu Rajab dalam Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa riwayatnya semuanya sahih. Bahwasanya 3 orang sahabat Nabi SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku, kata Abdullah bin Mas'ud, dan Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ammar bin Yasir. Pada perang Badar kita membuat kesepakatan. Apa kesepakatannya? Siapa yang mendapatkan tawanan atau mendapatkan rampasan perang, ya, itu kita bagi rata. Itu kesepakatannya. Ya. Hasilnya kita bagi rata tawanan tersebut. Maka mereka berperang bertiga. Yang mendapatkan 2 tawanan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun katakan oleh Abdullah bin Mas'ud, walam ati ana wa Ammarun bisyai. Aku dan Ammar enggak dapat apa-apa. Tetapi tadi mereka sudah sepakat dibagi 3. Maka dinilai 2 tawanan tersebut, kan dia tawanan itu akan ditebus oleh keluarganya. Dalam perang Badar ditebus oleh keluarganya. Dapatkan hasil, berapa hasil uangnya mereka bagi 3 secara rata. Itu dasar hukum bolehnya syarikah abdan tadi. Pertama adalah perbuatan para sahabat Nabi di perang Badar. Dan tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Kalau dikatakan, itu kan kesepakatan mereka bertiga, emang Nabi tahu. Di dalam kaidah ilmu usul fiqh, bahwa perbuatan sahabat Nabi SAW di masa hidupnya Rasulullah SAW dan tidak diingkari oleh Nabi dan tidak turun ayat, maka dia adalah hujjah. Ya. Maka dia adalah hujjah. Karena Nabi tidak tahu ia, tapi Allah Maha mengetahui. Itu Allah akan beritahukan kepada Rasulullah SAW dan menurunkan ketentuan kalau itu tidak boleh. Ketika tidak terjadi, maka perbuatan sahabat di masa hidupnya Rasulullah SAW adalah hujjah atau dalil. Dan ini menjadi pendapat mayoritas para ulama mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada syarikah abdan. Maka kalau Anda membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i, tidak akan ditemukan namanya syarikah abdan. Ya. Kenapa? Menurut mereka ini mengandung unsur gharar. Ya. Bisa jadi yang lain dapat, yang lain tidak dapat. Ya. Dan kaidah gharar dalam mazhab Syafi'i itu ketat. Mazhab Syafi'i dalam penerapan gharar, kaidahnya dalam maupun dalam riba sedikit agak longgar dibandingkan mazhab para ulama yang lain. Bukan berarti Imam Syafi'i longgar dalam masalah riba, tidak. Tapi ini hasil ijtihad beliau, kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama, seperti itu hasil ijtihad beliau. Ya. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam akad mudharabah, ya, A memberikan modal, umpamanya 1 kilo emas modalnya, atau uang 1 miliar rupiah. Ini uang 1 miliar rupiah, silahkan kau bisnis properti, beli tanah, beli rumah, ya, lalu rumah tadi direnovasi, dijual, ya, tanah dikapling atau dibuatkan hal-hal yang
mendukung untuk tanah tadi, lalu silahkan dijual. Ya, itu mudharabah. Modal dari investor adalah uang. Modal dari pengelola ada. Apa modalnya? Kerja, amal. Perbuatannya bekerja, dia terima uang, dia beli, dia lihat, dia cari karyawan, dia cari tukang, dia cari pekerja yang bisa berinovasi dan seterusnya. Kalau kafling, dia urus surat izin dan segala macam dari pihak yang berwenang untuk dibuatkan townhouse atau perumahan, ya, berarti ada kerja dari dia. Dan karena itu dia mendapatkan hak imbalan dari mudharabah bagi hasil tadi. Ya. Dan karena modalnya adalah kerja, ketika terjadi kerugian, umpamanya uang 1 miliar tadi, qadarullah setelah 1 tahun karena satu lain hal, pandemi umpamanya, ya, di mana animo masyarakat, kecenderungan masyarakat untuk memberi properti menurun jauh, yang diperkirakan biasanya untung 1 miliar tadi bisa untung 3 miliar dalam 1 tahun, ini yang terjadi rugi menjadi 800 juta. Yang investor 800 juta itu uang dia kembali uang 800 juta. Yang mudharib, yang pengelola, dia dapat 0 rupiah. Dan tidak wajib mengganti 200 juta. Ya. Padahal dia kan sudah bekerja 1 tahun. Dia beli barang, dia cari tukang, renovasi segala macam. Ya. Ini tidak dapat imbalan atas pekerjaannya. Berarti ketika di sini modalnya uang hilang, di sini kerja atau pengelolaan, manage, hilang modalnya itu. Tidak dapat imbalan apa-apa. Berarti ada modal di sana. Berarti modal bisa jadi berbentuk harta. Bisa jadi berbentuk kerja. Ketika kerja bisa dijadikan sebagai modal, maka apa salahnya kalau dalam musyarakah, ya, seseorang menyetorkan uang, yang satu menyetorkan kerja. Sekarang kerja dengan kerja, A kerja, B kerja, kemudian digabung, hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Salahnya tidak ada, dan hukum asal dalam muamalat adalah ibahah, mubah atau boleh, selagi tidak ada dalil mengandung gharar dan riba. Kalau dikatakan gharar tadi oleh mazhab Syafi'i tadi, ghararnya sedikit. Ya, di mana ghararnya sedikit. Dan keduanya, ya, setuju dan gharar tadi sedikit karena mereka dua-duanya adalah profesional, tapi memang satu junior, satu senior, tapi profesional. Bukan orang yang tidak pernah megang senjata, megang panah atau senapan angin untuk berburu atau tombak untuk berburu, baru masuk belajar memanah 1 hari, dia ikut dan minta bagian 30%. Ini tentu tidak ada kerjanya, pergi hanya sekedar belajar, bukan bekerja. Kalau yang satu tidak, ya, sama-sama bekerja, maka kesempatan sama-sama ingin didapatkan, sama-sama ada kesempatan untuk mendapatkan tersebut, maka hukumnya boleh. Dan syarikah abdan ini dalam bentuk kontemporer, kekinian, kalau tadi di masa sahabat mendapatkan tawanan perang, sekarang banyak. Syarih Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin, beliau melanjutkan penjelasan secara kontemporer kekiniannya. ومن أمثلة هذا النوع من الشركات والتي جدت في هذا العصر أن يشترك 2 أو أكثر من المهندسين والكهربائيين أو الميكانيكيين أو الأطباء أو البيطريين أو المليسيين أو معلم البناء المسلح ونحوهم فيما يكسبان من عملهما لدى الآخرين
وقد يتعاون اثنان أو أكثر في إنجاز عمل معين يشتركان فيه كأن يعمل مهندسان أو أكثر في وضع مخطط بناء لعمارة كبيرة أو لدائرة حكومية أو يعمل مالسان أو أكثر في تلييس عمارة أو يشترك طبيبان أو أكثر في عيادة واحدة فيعملان معا في إجراء العمليات وعلاج المرضى أو يعمل ميكانيكيان أو أكثر في ورشة واحدة. Dalam bentuk kekinian, syarikat abdan ini banyak hal kontemporer yang kita temukan di masyarakat yang bisa mereka lakukan. Dua orang atau lebih dari dua engineer berserikat, ya bisa, atau dua orang elektrisian, ya, yang mengerti listrik di mobil, di bengkel, bisa. Dua orang mekanik mesin, mungkin mesin mobil, mesin apa, mereka bersepakat. Dua orang dokter bersepakat. Dua orang dokter hewan bersepakat. Bahkan dua orang tukang aci apa plester gitu ya. Bangunan udah jadi, tinggal finishing acinya, itu butuh keahlian untuk membuat aci tadi sehingga jadi bagus. Dua orang tukang plester bersepakat. Atau dua orang tukang bangunan tapi bagian cor, bagian pembuatan rangka, ya, struktur bangunan itu, ya, rangka-rangka bangunan bersepakat, dan lain-lainnya, dan lain-lain orang, ya, para guru, para peneliti, para dosen bersepakat membuat penelitian, tidak ada masalahnya, ya. Mereka keduanya bersepakat untuk sebuah pekerjaan, dua pekerjaan pada orang lain. Bisa jadi dua pekerjaan. Mereka bersepakat berdua, satu umpamanya dua-duanya mekanik. Dimanapun kamu dapat kerja, kita bagi dua hasilnya, karena kita kemampuan sama 50-50. Saya juga begitu, dimanapun saya dapat, kita bagi dua 50-50. Boleh. Atau qad yata'awanan ithnani aw aktsar fi injazi amalin muayyanin yashtarikani fihi. Atau bisa jadi satu pekerjaan mereka kerjakan berdua. Dapat kita proyek, ya, kita kerjakan berdua, siapapun dapat, kita kerjakan berdua, bertiga, berempat, nanti hasilnya kita bagi, ya, sesuai manfaat dan risiko, kita bagi sesuai dengan porsi masing-masing berdasarkan profesional tadi. Kalau mereka setuju dibagi rata, umumnya mereka bertiga orang berarti 33,3%. Ya. Ternyata satu, la qadar Allah, namanya hidup, akhi, prestasi. Mungkin ketika aci ada yang dipanjatnya rusak bangunan. Akhirnya mereka mengganti. Tiga-tiganya ikut mengganti. Semuanya sesuai dengan porsi 33,3% tadi. Ya. Jadi bukan manfaat saja, mudarat mereka tanggung bersama juga. Ya. Seperti itu. Bisa jadi masing-masing proyek seperti dalam kasus tiga sahabat Nabi tadi. Dalam satu peperangan. Ya. Bisa jadi dalam proyek berbeda, seorang yang berburu. Kamu ke arah sana, saya ke arah sini. Berarti dua proyek yang berbeda, tidak ada masalah. Selagi mereka ada kesepakatan. Ya. Ka'ay ya'mala muhandisani aw akthar, seperti dua orang engineer, dua orang insinyur atau lebih, mereka bersepakat bekerja untuk membuat satu perencanaan pembangunan, perencanaan blueprint begitu, untuk sebuah perencanaan ingin membuat bangunan seperti ini, dapat proyek dan kerjakan bersama untuk pembuatan bangunan yang besar atau membuatkan bangunan instansi pemerintahan.
ya, atau lawyer, para para pengacara. Mereka membuat kantor pengacara X, ya, dapat A, B, bisa jadi satu proyek kerjain bersama, bisa jadi proyek berbeda-beda, tapi tetap dibagi semuanya mendapat. Ya. Au ya'mala bilisani aw aktsar fi tadlis imara, atau dua orang tukang plester bangunan tadi atau tukang aci atau lebih, mereka ya setelah struktur bangunan jadi, setelah dipasang-pasang, ya, kemudian mereka tinggal finishing akhirnya untuk plester acinya. Atau dua orang dokter atau lebih dalam satu klinik, ya, dua orang dokter sama-sama umpamanya dokter spesialis anak, mereka bersepakat, satu mungkin senior, satu junior, atau mungkin satu sama-sama, ya, kami mengatakan siapa yang dapat pekerjaan, yang dapat pasien, tetap kita bagi sama hasilnya atau sesuai dengan kesepakatan. Faya'malani ma'an fi ijra'il amaliyati wa ilajil mardah. Dua orang tadi melakukan, mungkin ada pasien yang harus diambil tindakan operasi, ya, dalam pengobatan, maka mereka mungkin mungkin butuh anestesi dan lain-lain, ya, maka mereka bersepakat dengan bagi hasil tadi. Au ya'mala mekanikiyani, dua orang mekanik atau lebih di suatu bengkel, ya, ada bengkel, mereka buka, mereka sistemnya yang punya bengkel bilang, atau yang punya bengkel pihak ketiga, mereka mengatakan, kalian di sini bagi ke saya hasil sekian umpamanya, buat saya untuk bengkelnya 20%. 20% dua orang mekanik, mungkin ada dua mekanik atau satu elektrisian bagian listrik, mungkin satu bagian bodi, satu bagian ban, dan seterusnya, ya. Siapa yang dapat tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. أو يشترك باحثان أو أكثر في إنجاز بحوث أو تحقيق كتب, atau dua orang peneliti yang bekerja sama, dua orang peneliti atau lebih bekerja sama untuk menyelesaikan satu penelitian atau melakukan mentahqiq buku-buku filologi, ya, buku yang ditahqiq namanya buku Imam Syafi'i, mereka temukan di perpustakaan di mana di dunia, ya, seperti umpamanya buku Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah yang pertama itu hilang, ya, sampai sekarang belum ditemukan, ya. Andai mereka menemukan, maka dua orang peneliti mengatakan kami melakukan filologi, nanti hasilnya mereka bagilah sesuai dengan kesepakatan. أو يشترك خبيران أو عالمان أو أكثر في فن معين أو في فنين يقبل أحدهما الآخر ابتكار اختراع معين, atau dua orang expert atau dua orang ahli lebih dalam satu satu bidang keilmuan atau dua bidang keilmuan, satu saling mendukung untuk membuat suatu penelitian. Untuk membuat penelitian membuat mobil listrik, itu dibutuhkan bukan hanya insinyur mesin saja. Desainnya tentu berbeda, desain mobil listrik dengan desain mobil biasa, baik desain eksterior, interiornya, dan sampai bagian luar. Allahu a'lam, ada beberapa informasi yang saya dapatkan, untuk satu mobil dibuat itu butuh insinyur lebih 40. Wallahu a'lam benar atau tidak, saya dengar dari teman-teman yang
mereka bekerja di perusahaan Toyota. Untuk mobil, untuk keluar namanya mobil baru, ya, namanya keluar Innova jenis baru. Membuat itu 40 senior di bidang otomotif untuk membuatnya. Ya, mereka sangat modifikasi yang dilakukan oleh teman-teman kita Indonesia. Itu yang membuat 40 insinyur, dia sendirian bukan insinyur, dia modifikasi semuanya. Ya. Yang terjadi malah terkadang sebaliknya. Jadi rusak. Modifikasi ban aja ditambah satu nomor, diturunkan satu angka, itu merusak kondisi mesin dan seterusnya. Karena ketika mereka membuat itu terus dengan berbagai disiplin ilmu disatukan dijadikan suatu produk. Ya. أو يشترك معلمان أو أكثر في إنتاج أعمال فنية. Dua orang guru atau lebih mereka bersepakat untuk membuat suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan kurikulum atau membuat buku atau apa. أو يشترك طابعان أو أكثر في طباعة بحوث. Atau dua orang yang ngetik atau lebih tukang ketik untuk mengetik penelitian-penelitian. Ini mungkin di negara yang penelitian-penelitian buhus itu diketik atau beberapa buku dan contoh lainnya. Saya dulu waktu kuliah di Riyadh sempat itu. Belum judul tesis saya diterima, ya, ada tawaran dari mahasiswa S2 di Ma'had Al-Qadha, dari teman yang sama tempat tinggal. Kamu mau ngetikin nggak? Ya boleh. Sedang tidak ada kegiatan. Itu gede dulu, sekarang nggak mungkin ya. Lihat. Satu lembar kata dia, satu halaman 10 real. 40 ribu, 43 ribu ya. Ya. Indonesia di waktu itu nggak nyampe. Karena di sana itu di tahun saya beli komputer waktu di tahun 2000. Nah, itu mahasiswa S2 masih sedikit yang punya komputer yang PC itu sedikit sekali. Tapi karena bisa jadi karena di sana built-in semuanya, harganya mahal. Ya karena harganya mahal dan seterusnya, sehingga orang sana tidak terbiasa ngetik cepat. Itu dulu. Saya cerita dulu tahun 2000-an. Ya. Sehingga mereka tulis tangan. Saya baca tulis tangannya, saya ketik tulisan tangannya. Ya. Dan ketika saya ada project di Bank Ar-Rajhi waktu itu, kita semua buku-buku muamalat yang ada di perpustakaan Bank Ar-Rajhi ingin dibuatkan menjadi aplikasi sehingga memudahkan para bahis, para peneliti dan para pakar syariah di bank itu untuk mencari pembahasan. Itu saya kirimkan ke teman-teman di Indonesia. Itu per lembar cuma 2.000. Tadi 40.000, sekarang 2.000. Beda waktu sudah. Sekarang kan anak-anak Indonesia bisa ngetik tanpa baca, tanpa ngelihat keyboard sudah bisa. Masa dulu enggak. Saya tesis itu saya ngetik sendiri, tapi kayak cari mas. Satu. Ba di mana ba? Sini. Nun di mana di sini. Ya. Makanya Syekh memberikan contoh dalam hal pengetikan itu. Pengetikan penelitian atau pengetikan buku dan semisalnya. Ya. Itu beberapa contoh. Kemudian muallif melanjutkan waribhu fi jami'i dzalika ay fi jami'i syarikat sabiqah ala ma syaratahu li hadits al-mu'minuna ala syurutihim. Dalam seluruh syirkah-syirkah telah disebutkan, baik syirkah inan, syirkah wujuh, syirkah amal, ya, syirkah-syirkah kontemporer, syirkah musahimah dan lain-lainnya, itu laba sesuai dengan kesepakatan.
Ya. Tidak mesti harus sama dengan modal. Modalnya 10%, laba juga 10%, tidak. Sesuai dengan kesepakatan. Ya. Di hadis al-mu'minuna ala syurutihim, berdasarkan hadis Nabi SAW, orang-orang beriman itu mereka memenuhi persyaratannya. Paragraf selanjutnya, wal wadi'atu ay al-khasaratu ala qadri al-mal. فإذا خسرت الشركة كان على كل منهما من الخسارة بقدر ماله في هذه الشركة. فإذا كان أحدهم له نصف مال واشترط له ثلث الربح كان عليه من الخسارة النصف بقدر ماله، لأن الخسارة تكون من رأس المال، فيكون على كل من المشتركين من الخسارة بقدر رأس ماله في هذه الشركة، وهذا لا خلاف فيه. Jadi laba berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau kerugian harus berdasarkan porsi modal. Bila kata syariah, bila usaha terjadi kerugian, masing-masing pihak menanggung sesuai dengan porsi modalnya dalam syirkah tadi. Faidakan, bila salah seorang mereka modalnya 50% dan dia mengatakan modal saya 50%, tapi laba biarlah saya dapat 33. Ya. Bila terjadi kerugian, berapa dia tanggung? 50 apa 30? Enggak, 50. Karena porsi modalnya 50. Walau dia minta laba 30. Dan sebaliknya. Kan tadi kita katakan, yang satu profesional, mereka sama-sama store modal 50%, 1 miliar, 1 miliar. Mereka buat usaha jual beli beras. Yang satu sudah 20 tahun bergerak jual beli beras. Ngerti jenis beras, ngerti tempat, ngerti harga pasar, profesional. Yang satu baru ikut kali ini, ikut beras. Ya, umpamanya. Modal memang 50-50. Maka yang profesional mengatakan, saya minta laba saya 70%. Lebih dari modal saya. Kalau satu mengatakan, boleh labamu 70, tapi kalau rugi kamu nanggung 70. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Terjadi riba. Ribanya dari mana? Karena 20% kan harusnya dia tanggung kerugian, yang satu cuma 50. Sekarang ketika dia menanggung kerugian 70, ya, berarti 20% modal yang mendapatkan laba 30, dia menanggung dari kerugian. Seperti kerugian menjadi riba ditanggung seluruhnya oleh satu pihak, sebagian juga menjadi riba sebesar porsi yang dia tanggung. Kalau seorang mengatakan, ini uang 1 miliar. Kerugian kamu tanggung 100%, laba kasih saya berapa aja. Kalau pas sedang bagus kamu mau ngasih 10%, boleh. Pas lagi tidak bagus, kamu ngasih 0,5%, tidak ada masalah. Pas lagi hatimu lagi senang ngasih saya 50%, saya juga jadi senang. Ya, ini tetap haram hukumnya. Ya, karena kerugian, karena ini kenapa haram? Berubah uangnya menjadi pinjaman, bukan kerjasama lagi. Karena dia tidak menanggung kerugian, uangnya tidak akan berkurang. Dapat pertambahan tidak tetap. Itu riba dengan bunga tidak tetap. Bunga tidak tetap. Itu bukan bagi hasil. Baik. Ini harus kita pahami dengan baik. Wa hadza la khilafa fih. Dalam hal ini, kata syarih, tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa hal tersebut tidak boleh.
Ya. Terus kemudian Syekh menjelaskan beberapa hukum-hukum seputar tentang akad syirkah, tapi saya kira cukup sampai di sini dulu akhir Ya, penjelasan. Nah, Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam, azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi seputar fikih muamalah, ya silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Bekasi, Pak Ustadz. Silakan Ibu. Pak Ustadz, begini mohon pencerahannya. Saya orang tua saya punya masjid, Pak Ustadz, di Tegal, di kampung di Tegal, di depan rumah persis. Wakaf dari nenek saya. Sebentar, Ibu, sebentar. Ya? Kalau itu wakaf dari nenek, bukan punya orang tua Anda. Oh iya, artinya di depan rumah. Iya, ya maaf Pak Ustadz. Artinya posisinya di depan rumah yang tinggalin orang tua saya. Ya. Yang akan saya tanyakan gini Pak Ustadz. Pengelolaan tetap ada DKM, kemudian keuangan iuran-iuran yang megang kakak saya perempuan satu-satunya dan suaminya. Rumahnya di situ juga di daerah masjid. Kemudian kakak saya ini waktu Desember pergi umroh Pak Ustadz. Artinya iuran dari adik-adiknya yang di sini yang di Bekasi sama anaknya berangkat suami istri. Kemarin saya pulang Lebaran itu setelah kembali ke sini Pak Ustadz, ada berita kalau kakak saya diberitakan memakai memakai uang masjid. Uang masjid itu ada 131 juta mau untuk renovasi, tabarnya karena diperkirakan 300 lebih, jadi sementara ditunda dengan persetujuan DKM. Setelah saya mendengar berita itu Pak Ustadz, kata-kata yang saya keluarkan itu adalah, saya salahkah berkata begini Pak Ustadz, itu uang jamaah itu dosa dipakai, dipinjem-pinjemkan. Kemudian saya mencari informasi, uangnya itu dipakai anaknya sudah lebih dari 2 tahun, mencapai 30 jutaan Pak Ustadz. Kemudian dipakai ponakannya, jadi ponakan saya juga. Kemudian dipakai DKM-nya, kemudian dipakai marbot. Yang saya tanyakan ke Pak Ustadz, tadi kata-kata saya itu dosa uang dipakai karena uang jamaah. Kemudian apakah saya mengumumkan, karena akhirnya kita diserahin ya Pak Ustadz, karena kakak saya kan namanya orang kampung ya Pak Ustadz ya. Sebaiknya saya mesti dari pihak keluarga kan semuanya di sini di Bekasi Pak Ustadz, mesti mengumumkan kepada jamaah apa harus dibereskan dulu uang itu sampai lengkap Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ibu mohon maaf jangan ditutup dulu. Iya Pak Ustadz. Dulu wakaf dari nenek dari pihak ayah. Iya. Itu nenek dulu ada salah, maaf Pak Ustadz, nenek pihak ibu saya. Nenek pihak ibu. Iya. Dulu nenek dari pihak ibu tersebut ketika wakaf, beliau mensyaratkan tertentu untuk pengelolaan harus dari anak cucu saya atau tidak? Enggak ada Pak Ustadz, namanya orang kampung yang benar-benar agamanya itu enggak ada. Ya udah, enggak masalah. Ya. Kalau dia tidak mensyaratkan siapa-siapa, lalu pembentukan DKM itu atas usulan siapa? Atas kemauan siapa? Lingkungan situ DKM yang sekarang sebetulnya guru yang tamat, yang sarjana Pak Ustadz. Bentar. Dulu ketika nenek masih hidup, itu DKM sudah ada atau tidak? Enggak ada. Kapan dibentuknya DKM? DKM itu kira-kira 10 tahun sebelumnya. Iya. 10 tahun belakangan, sekitar tahun 2010-an lah ya. Iya. Ya. Itu dibentuknya DKM. Iya betul. Ketika DKM membentuk, para ahli waris dari nenek setuju? Setuju, udah artinya dibikinkan. Ya udah, sebentar. Kalau mereka setuju, harusnya sekarang DKM itu berbentuk yayasan atau tidak ada badan hukum yang memayungi? Enggak ada Pak Ustadz.
Jadi DKM itu aja. Belum Ya, ada sebentar, yayasannya. sebentar. Iya, iya. Ya, maka Anda kalau ingin memperbaikinya, Anda usulkan atau Anda syaratkan sebagian uang yang ada untuk pengurusan yayasan atas nama, mungkin nama masjidnya apa, Iya, iya. yayasan Masjid X namanya ya. Iya. Buatkan pengurusannya, mungkin biayanya nggak sampai 10 jutaan, wallahu a'lam. Saya nggak tahu ya rinciannya. 10 sampai 15 lah. Ya, dibuatkan badan hukum. Iya, iya, iya. Ya. Ustaz. Karena dengan badan hukum semuanya tercatat dan semuanya akan bisa membuatkan rekening bank dan kemudian ada laporan kepada pihak yang berwenang, ya, mungkin kepada masyarakat, karena dia atas nama yayasan, pencatatannya semuanya harus rapi. Iya. Ya. Adapun masalah aib yang Anda katakan tadi itu kan aib keluarga kan ya. Iya, iya Pak Ustaz, iya betul. Ya. Kalau bisa jangan diberitahukan kepada masyarakat, kecuali yang masyarakat sudah tahu apa boleh buat. Iya. Ya. Anda Iya. bersama-sama keluarga besar, terutama yang kakak di kampung, apa yang bisa diuangkan, dicairkan untuk menutupi hutang-hutang tadi. Iya. Kemudian tadi hutang tadi dibuatkanlah, Anda mungkin usulkan datang ke notaris setempat, tolong diuruskan yayasan ini, bagian uang berikan untuk pengurusan yayasan. Ketika akta yayasan sudah ada, dibentuklah DKM dengan atas akta yayasan tadi. Kalau ingin keluarga Anda, keluarga besar Anda yang bijak, duduk di struktur yayasan sebagai pembina atau sebagai ketua atau sebagai apa, silahkan. Iya, iya Pak Ustadz. Ya. Tapi artinya berarti tetap yang kata-kata saya keluar itu dosa uang jamaah, apakah saya betul apa enggak Pak Ustadz? Betul. Oh ya syukur Pak Ustadz. Jadi artinya tetap dibereskan dahulu. Karena itu uang amanah kaum muslimin. Iya betul. Iya, harusnya jangankan DKM, siapapun haram meminjamnya. Mereka memberikan dana tersebut, menginfakkan dana tersebut untuk operasional masjid, bukan untuk dipinjam-pinjamkan. Iya, iya Pak. Tidak ada hak DKM untuk meminjamkan walau untuk kemaslahatan. Umpamanya ada jemaah masjid yang fakir miskin yang susah hidupnya, ingin dipinjamkan uang atau disedekahkan untuk biaya berobatnya atau biaya makan pokoknya, haram, perbuatannya tidak amanah. Itu bagian dari khianah. Ya. Cuman dalam kasus ini karena tidak ada badan hukum, berarti tidak ada yang bisa meminta pertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sudah berbadan hukum, ada aturannya, ada rapat yayasan, ada pertanggungjawaban yayasan, dan seterusnya. Iya Ustaz, syukur Ustaz pencerahannya. Jazakillah khair. Wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakillah khairan kepada Ibu yang berada di Bekasi atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar fikih muamalah. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ummu Rafif di Jakarta. Ummu Rafif di Jakarta, silakan Ummu. Mau menanyakan gini Pak Ustadz, yang tentang uang lebaran untuk anak. Nah ini ada seorang anak, namanya taruhlah Abdullah ya, umur 5 tahun 3 bulan. Nah itu uang lebaran itu kan ada sebagian yang dikasih ke neneknya dari saudara-saudara neneknya. Dibilang situ pokoknya untuk keperluan Abdullah. Nah, boleh nggak Ustadz uang tersebut, nih Abdullah ini udah di PAUD. Nah, mungkin sebentar lagi mau ke TK. Nah, boleh nggak Ustadz uang-uang tersebut dikumpulkan nanti untuk misalnya untuk sekolah, untuk keperluan sekolahnya si Abdullah. Kalau untuk mainan, untuk makanan, insya Allah udah dibelikan Ustadz. Nah, ada sisanya.
apakah boleh dipakai untuk kepala sekolah, daftar sekolah gitu Ustaz? Ayahnya masih hidup dan masih mampu menafkahi. Qadarullah Ustaz, ibunya ini ngupas bawang di lingkungan dekat lingkungan mereka itu ada ngupas bawang. Ayahnya saya tanyakan. Ayahnya qadarullah kemarin itu kurang sabar Ustadz dalam mencari rezeki, jadi sekarang sedang berhadapan dengan hukum, lagi ditahan Ustadz qadarullah. Berarti tidak ada yang bisa menafkahi dari ayah ibunya. Maaf Ibu ya. Itu tidak ada masalah. Oh gitu. Tapi sekarang umurnya baru 5 tahun. Iya, 5 tahun 3 bulan. 3 bulan. Sudah harus masuk TK? Belum? Ustadz. Kan 6 PAUD. Pendidikan ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau uangnya itu sebagian digunakan untuk pendidikan boleh, sebagian sisanya digunakan kalau masih ada sisa ya, kalau tidak apa boleh buat. Sebagian dikembangkan dalam usaha juga bagus. Namanya ya ada kerabat yang orangnya amanah dan profesional dalam urusan dagang, Anda titipkanlah ini share modal dari anak si Abdullah ini, nanti bagi hasil sesuai dengan syariat berapa laba bersih dari modalnya sekian persen dari usaha Anda, berikan kepada dia. Kalau rugi pun minimalkan si kerugiannya. Kalau dia mengatakan saya nggak mau uang anak tersebut rugi karena kondisinya susah, itu silahkan. Tapi dari Anda tidak minta uangnya dijamin. Ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih pencerahannya Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Azza wa Jalla membuka hati para suami dan para istri untuk selalu bertakwa kepadanya. Karena dengan bertakwa semua urusan hidup Anda akan diselesaikan oleh Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Semua kesulitan hidup diselesaikan. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Anda nggak perlu mikir masalah rezeki pasti datang dari arah-arah yang tidak Anda kira-kira, sangka-sangka. Ya, tidak ada Anda keahlian A, tapi rezeki ternyata yang banyak dari Allah dari B. Ya, maka bagi Allah tidak ada yang susah. Yang penting syaratnya bertakwa. Maka semoga setiap mukmin dan mukminah, suami, istri, siapapun, untuk melancarkan, menenangkan hidupnya, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kepada Allah jangan pernah dilalaikan, terutama salat 5 waktu. Ya. Mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa, kata Allah. Allah mengatakan kepada salah seorang nabinya, perintahkan keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk melakukan salat, dan dalam memerintahkan itu kata Allah bersabar. Ya. Salat adalah bagian puncak ketakwaan. Bersabar untuk mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah dan untuk bersabar dalam salat tadi. Ya. Itu tugasmu sebagai seorang suami, kata Allah Azza wa Jalla. Kami tidak meminta kamu masalah urusan rezeki. Nahnu narzuquk. Urusan rezeki kami, kata Allah. Wal 'aqibatu littaqwa. Dan ketakwaan akan mengantarkan akibat, dampak, efek kebajikan di dunia dan di akhirat. Ya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang berkonsultasi secara langsung seputar fikih muamalah. Halo? Ya. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Pak Iskandar dari Kalimantan Timur, Pak. Pak Iskandar ya.
Iya Pak. Ya, di mana Kami Pak? juga Kalimantan. Kalimantan Timur kan. pengurus masjid Pak, mau tanya ini sedikit masalah. Kalau orang miskin Pak, misalnya apakah boleh nggak fitrah Pak? Misalnya kalau hari apa? Misalnya banyak orang nggak mampu fitrah, apakah nggak apa-apa kalau dia nggak fitrah pada waktu Ramadan Pak? Bagaimana Oh, Pak? fitrah bukan Ramadan, Bapak. Fitrah kan fitrah itu artinya berbuka di akhir Ramadan. Ya, misalnya Pak Ustaz nggak mampu dia fitrah, apakah nggak apa-apa Pak Ustaz? Saya tanyakan ini Pak Ustaz. Andai waktu fitrah itu adalah mulai dari terbenam matahari akhir Ramadan. Kalau puasa kita 30, kalau kemarin 29, pemerintah mengumumkan besok adalah 1 Syawal. Ya. Berarti dari Isya tadi, dari Maghrib tadi, Ya, Pak. sudah masuk waktu wajib fitrah. Maka masing-masing lihat tabungannya, lihat uangnya, lihat harta yang liquid, lihat. Ya, kalau tidak ada tabungannya 0. Simpanan uang di rumah 0. Iya. Tinggal lihat ke dapur beras ada berapa kilo. Iya, Pak. Ya. Andai umpamanya beras ada 3 kilo. Ya. Sediakan, sisihkan untuk makan besok di hari Id. Sehari masak berapa? Untuk bikin nasi, terus bikin apa lagi? Nasi lontong. Ya. Anggap umpamanya sekilo. Iya. Sisanya kan cuma 2 kilo kan ya. Sedangkan dia fitrah untuk dia, istrinya, anak 3-5 jiwa. Iya, Pak Ustaz. Padahal beras yang ada cuma 2 kilo. Ya udah 2 kilo ini yang dia berikan ke fakir miskin yang lain. Jelas? Bila dia masuk ke dapur 0 beras, tidak 1 titik pun juga, tidak ada kewajiban. Dan nanti dia dapat namanya zakat fitrah, tapi dapatnya nanti setelah sholat selesai, sholat Id. Ya. Tapi kalau di malam itu datang fitrah A, B, C dan dari DKM dan segala macam, sehingga berasnya ada 100 kilo, berarti kewajiban fitrahnya 5 kali 1 sok atau 2,5 atau sekian kilo kali 5, itulah yang dia keluarkan. Jelas Pak Iskandar? Jadi dia wajib fitrah Pak Ustaz. Misalnya kalau dia tidak fitrah, maksud saya Pak Ustaz. Dia tidak fitrah sampai selesai sholat Id, tidak ada beras untuk dia. Begitu? Iya Pak Ustaz. Iya, nggak wajib dia, Pak. Wajib dia difitrah Pak Ustaz. Tidak wajib, Bapak. Nggak ada punya dia, apa yang mau difitrahin. Ya. Oh, gitu Pak Ustaz. Oke Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, Allah barik fiik. Baik, ada yang mau ditambah, Ustaz? Cukup. Cukup ya, baik. Jazakallah khairan, barakallahu fikum pada Pak Iskandar yang sudah berpartisipasi dalam pertanyaan. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar fikih muamalah. Halo. Ya. Halo, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Nur Aini di Jakarta. Ibu Nur Aini di Jakarta, silakan Ibu. Iya. Halo, ya Pak. Halo. Iya, langsung ke pertanyaannya Ibu. Jadi gini Pak, Ustadz. Saya mau nanya. Tunggu sebentar doang. Ya. Silakan Ibu. Kalau misalnya gini, saya punya suami. Nah, suami saya itu sudah 5 tahun tidak bekerja. Ya. Suami saya sudah 5 tahun tidak bekerja, terus nah, saya punya penghasilan dan saya tidak masalah dengan hal seperti itu. Kalau misalkan suami tidak bekerja, saya tidak masalah. Terus yang apakah suami saya dosa atau tidak?
eh, apa eh, eh, masalah rezeki saya semua serahkan kepada Allah. Jadi kami tidak pernah kekurangan sedikit pun. Yang saya tanyakan apakah suami saya berdosa atau tidak, karena kan tugas suami mencari rezeki untuk istrinya. Tapi kami semua dilakukan secara, ya saya terbuka keuangan saya tidak pernah menyembunyikan sesuatu kepada suami saya. Ibu, mohon maaf, boleh saya potong? Ustaz. Suami tidak bekerja, kewajiban suami bukan bekerja, kewajiban suami menafkahi anak istrinya. Ada orang yang punya harta banyak, dia nggak perlu bekerja dia sih. Tapi kewajibannya menafkahi. Betul. Ya, tapi sebagian orang memang hartanya pas-pasan, kalau dia tidak bekerja esok hari, ya, tidak ada yang bisa untuk dinafkahi. Ini ya wajib bagi dia bekerja. Saya kira bisa dipahami Ibu, kewajibannya menafkahi. Tapi kalau suami, alhamdulillah, ya, sebelumnya punya bisnis ini, punya itu, segala macam, sekarang dia dan pun sambil bekerja, dan bekerja dia resign, masih cukup harta untuk nafkah anak istri, dia tidak berdosa. Tapi dosa, kata Nabi SAW, bukan karena tidak bekerja. Kafa bil mar'i ithman ayyudayya man ya'ul. Dosa yang besar diterima oleh seseorang bila dia menyia-nyiakan kewajiban memberi nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Ya. Tapi kalau selama ini, ya, mungkin sebagian asetnya mungkin didapatnya bisa jadi waris, nggak ada masalah juga. Ketika ayah orang tuanya, kakeknya wafat, dapat warisan dia kebun sawit 30 hektar. Masya Allah. Kebun durian 10 hektar. Banyak. Ya. Udah, dia nggak perlu kerja. Ya, kerjanya hanya mengurus sawit, lihat pemasukan, lihat pengeluaran, tentang mengontrol uang yang masuk. Ya itu aja dia. Ya. Ya, baik. Saya bisa dipahami, Bu. Tapi ketika itu tidak ada harta, tidak ada menafkahi, dan dia tidak ada keinginan, semangat untuk mencari nafkah, di sini dia berdosa. Karena dia tidak memberikan kewajiban tersebut. Ya. Maka alhamdulillah banyak para istri, para wanita di Indonesia, subhanallah. Kalau negara lain suami sudah dipenjarakan itu. Karena dia menyia-nyiakan orang wajib tanggung jawabnya. Istri pasti mengadukan ke pengadilan, dan pengadilan memanggil dan mewajibkan dia menafkahi dari hartanya. Kalau tidak ada, dia disuruh bekerja. Kalau tidak, ditinggal, ditahan di penjara, diajarkan cara bekerja. Ya, Indonesia subhanallah. Para ibu-ibu kita, para istri-istri, sabarnya luar biasa ketika. Tapi ini juga tidak baik. Ya, karena Allah tetap menyiksa orang yang melalaikan tanggung jawabnya. Sehingga istri yang tidak harusnya, anak-anak yang tidak harusnya, anak-anak perempuan, yang tidak harusnya dia mencari nafkah, sekarang masing-masing ikut mencari nafkah. Ya. Maka kewajiban pertama Anda berdoa kepada Allah agar Allah beri hidayah kepada suami. Kemudian dorong dia untuk terus mau merasakan tanggung jawab dan mau mencari apapun saja pekerjaan. Kalau dia bilang, saya sudah umur 40, siapa yang mau saya terima? Memang saya stratanya S2, gaji S2, tapi 40 sudah tidak efektif untuk bekerja di perusahaan umpamanya. Karena kerja itu tidak mesti di perusahaan. Ya, lihat teman-teman kamu yang sukses, apa yang bisa dibantu di usahanya dia, minimal jadi super pribadi juga nggak ada masalah. Ya. 40 super pribadi kan masih kuat. Ya. Kalau nggak kuat, apa yang bisa nyetrika,
ya, upah jahit, upah cuci piring di rumah makan. Atau bisakah kerja sama dengan istri karena istri ada riwayat pekerjaan ya, Ustaz? Ya, kalau istri ada modal, kemudian suami ingin bekerja mengelola harta istrinya, silahkan. Alhamdulillah. Ya. Ini penting kita ingatkan kepada para suami, akhi. Iya. Karena kondisi ini bukan pada kasus ibu yang bertanya saja. Bahkan di sebagian daerah menjadi suatu fenomena jamak di tengah masyarakat masif. Ya, di beberapa, mohon maaf sebentar Ibu ya, ini nasihat bagi para suami. Di sebagian daerah, ya saya tidak mau menyebutkan daerahnya. Itu yang ke sawah, yang ke ladang, para istri. Perempuan. Ibu perempuan. Anak kadang kalau mesti punya bayi, dia gendong di belakang. Sambil gendong anak, dia mencangkul, dia nebas, dia nanam. Suami di mana? Warkop, warung kopi, kafe. Kalau di kota-kota kafe, kalau di kampung namanya warung kopi. Duduk-duduk di warung kopi, ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, ketawa-ketawa. Ya, uang dapat dari mana? Dari hasil kerja istrinya. Iya, akhi. Doakan laki-laki suami yang seperti ini, semoga Allah beri hidayah kepada dia dan mengerti tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Baik, Ustaz, amin. Dan terus didorong ya, tanpa harus menurunkan derajat suami. Ya, terkadang istri sampai puncaknya kesel sama suami, kamu suami nggak ada guna banget. Jangan, karena bagaimanapun dia adalah surga dan neraka istri. Tapi nasihati dengan baik, Mas, ini Allah mewajibkan Anda, ya, Rasulullah mengatakan dosa besar. Ini apa? Saya tidak nuntut apa-apa. Saya tidak nuntut kamu jadi kembali seperti dahulu direktur keuangan, manajer. Enggak. Nafkah yang penting. Ya, apapun kami keluarga, anak aku dan anak istrimu, istri anak-anakmu tidak malu bila Anda jadi tukang cuci mobil. Enggak ada. Penting. Dan pun kami tidak pernah merendahkan apa yang kau bawa pulang. Kau bawa pulang cukup untuk makan 3 hari, alhamdulillah. Cukup hanya makan sekali, alhamdulillah. Ya. Ya, Baik. Masalahnya suami saya juga terlalu baik sama orang-orang, Ustaz. Giliran buka usaha, ya baiklah sama orang-orang. Ya, nasihati aja Ibu. Nasihati dan yang penting tadi doakan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Baik, Ustaz. Ya. Masalah baik belum tentu atas dasar orang ada yang memang sifatnya baik, tapi bukan gampang ditipu. Ya. Salah seorang pedagang ulama salaf. Ya. Ketika dia berdagang, orang tawar sampai harga yang dia untungnya lumayan, si pedagang salaf ini, ulama ini. Tapi kalau dia membagikan, orang datang susah, 1 dinar, 10 dinar dia bagiin. Ya, baik. Ketika ada yang menanyakan, saya aneh. Kamu kalau dagang, ya, kalau dagang, kamu pelit banget kayaknya, susah nawar. Tapi kalau ada orang yang butuh kamu, dia mengatakan, ya, ini urusan dagang mencari keuntungan. Urusan saya memberi sedekah kepada orang yang ingin bantuan, itu keuntungan saya berdagang saya dengan Allah. Dua-duanya saya berdagang. Yang satu berdagang dengan manusia, yang satu berdagang dengan Allah. Dan saya ingin dapatkan keuntungan dari 2 perdagangan itu. Perdagangan dunia dan akhirat. Kalau suami Anda bagian dari yang itu, semoga Anda dan keluarganya menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Tapi kalau dia menjadi orang yang gampang ditipu, sedikit dikomporin sama teman-temannya, langsung keluar hartanya padahal untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini membantu temannya umpamanya, ya, tapi tidak selalu bantuan yang tidak primer.
Temannya bilang, mobilku rusak dong, tolonglah bantu. Ya dia bilang, ya jual mobil rusak, beli motor baru, kan masih punya yang baru, kamu nggak rusak. Ya, tapi mobil barunya itu, mobil rusaknya tadi itu bagi dia kebutuhannya bukan primer, kecuali kebutuhannya truk primer untuk mencari rezeki. Ini hanya untuk hidup mewah-mewahan. Padahal cukup hidupnya itu dengan motor. Kalau seperti itu, ini namanya membantu ya, baik hati kepada orang-orang yang tidak pada tempatnya. Berarti dia akan membantu orang untuk hidup israf dalam kehidupan. Padahal Allah melarang israf. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Untuk makan dan minum kita tidak boleh berlebihan, apalagi untuk beli kendaraan yang sifatnya kebutuhan mewah dalam hidup. Cukup Ibu ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu penanya dan kita semua yang menyimak. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Ustaz. Ya. Akhwani wa akhwati fillah. Sering banyak kita temukan kaum muslimin berniat baik bagi yang punya dana untuk membantu usaha dari, biasanya dia akan menyerahkan kepada orang-orang dekat untuk mengembangkan dananya. Tapi karena tidak mengetahui syariat Allah, sering dia berubah menjadi riba. Seperti yang kita contohkan dalam kasus tadi, di mana dia menyerahkan dana, dia mengatakan kembalikan dana penuh pada waktunya setelah selesai, dan beri keuntungan, terserah kamu. Ya. Tujuannya baik. Tapi ketika tidak sesuai dengan syariat, dia malah sedang melakukan dosa besar. Harusnya apa yang dia katakan, ingin berbuat baik, saya tidak mau rugi juga, ini saya pinjamkan. Pak, boleh saya, itu hasilnya Pak, 100% milik kamu itu yang pinjaman. Kalau nanti saya mengasih hadiah Bapak, itu urusan nanti. Ya, saya tidak menerimanya, tidak ada kesepakatan sekarang. Ya pakailah, kemudian berkembang. Ketika 1 miliar dikembalikan, dikasih hadiah 500 juta. Pak, ini hadiah. Halal bagi Anda terima. Tapi kalau dia ngasih hadiah sebelum lunas 1 miliarnya, tidak boleh Anda terima. Ya. Semoga kebaikan kita semua untuk membantu orang-orang dekat, orang-orang yang kita sayangi, benar-benar bantuan, dan kita mendapatkan imbalan di dunia dan di akhirat dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.